Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, dan perencana sempurna di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur, banyak terima kasih, karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, dan kasih-Mu itu melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur, oh Bapa, kalau Engkau masih memberi kami hidup sampai sekarang ini, dan kesehatan yang kami bisa ikut di dalam ibadah hari ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Bapa di sorga, kuatkan iman kami. Dan juga kiranya Kau berkenan mengangkat beban-beban yang berat dari hamba-hambamu, anak-anakmu. Dan Kau gantikan dengan kedamaian, sukacita, kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat juga segala rasa kesepian dari hamba-hambamu, anak-anakmu. Engkau gantikan dengan kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan. Oh Bapa, kiranya Engkau juga berkenan mentobatkan, menyelamatkan mereka yang belum bertobat dan diselamatkan. Oh Bapa, demikian juga Engkau menguatkan iman yang sudah percaya. Engkau menumbuhkan dan mendewasakan kerohanian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kami semua, Bapa dan keluarga masing-masing. Dengarlah doa kami ini Bapa, kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan kami di semuanya dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa dengan ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan kita menikmati kasih Tuhan, dan apapun yang kita alami kita penuh dengan syukur. Mari kita membaca firman Tuhan yang sudah ditentukan untuk hari ini. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20, hanya 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Keluaran 20 ayat yang ke-14, jangan berzina. Dan Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam masa pandemi corona ini, suami istri banyak tinggal di rumah. Dan itu satu hal yang bagus, sehingga suami dan istri bisa lebih saling memahami, lebih saling menerima satu sama lain. Dan tema hari ini saudara, yaitu keluarga yang kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ini adalah kehendak Tuhan bahwa keluarga-keluarga Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dikuduskan dan menjadi keluarga yang kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, konteks dari ayat-ayat yang kita bacakan itu tadi adalah 10 hukum yang diberikan oleh Yahweh Elohim, Tuhan Allah bangsa Israel kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu mereka dulu dibelenggu di negeri Mesir, artinya itu diperbudak di negeri Mesir selama 400 tahun. Tetapi oleh anugerah Allah, janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka bangsa Israel itu dibebaskan dari belenggu perbudakan itu. Kemudian oleh Tuhan dituntun, kemudian menyeberangi laut seberang, kemudian sampai ke Jazirah Sinai. Dan di sana kemudian mereka menghadap kepada Tuhan Allah yang akan menyatakan kemuliaannya di atas gunung Horeb atau gunung Torsina. Dan di dalam kemuliaan itu rupa Allah sendiri memang tidak kelihatan, tetapi yang ada itu api, kilat, dan
yang kil sambar menyambar begitu ya. Nah, kemudian Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum itu dan dengan suara yang menggelegar. Dan bangsa Israel itu mereka semua mendengar dengan gemetar, dengan penuh ketakutan. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu 10 hukum dalam Perjanjian Lama disampaikan langsung oleh Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohim Tuhan Allah bangsa Israel ini dalam Perjanjian Baru menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Perjanjian Baru hukum-hukum Tuhan itu oleh Roh Kudus akan dituliskan di dalam hati nurani kita, di dalam loh hati kita, supaya hukum-hukum Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikuduskan, demikian juga sebagai keluarga yang dikuduskan, menjaga kita untuk bisa sebagai saksi-saksi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama dari jangan berzina itu. Poin yang pertama adalah dalam keluarga yang kudus tidak boleh ada perzinahan. Dan nanti yang kedua yang akan saya bahas bersama saudara, yaitu di dalam keluarga yang kudus itu jangan ada suami menginginkan istri orang lain atau istri menginginkan suami orang lain. Saudara, mari kita bahas yang poin yang pertama dulu, yaitu tadi, poin yang pertama, dalam keluarga yang kudus tidak boleh ada perzinahan. Nah, ini saudara artinya kesetiaan antara suami dan istri itu tidak boleh ditawar-tawar sedikit pun. Kesetiaan suami istri itu harus 100%. Dan itu diumpamakan di dalam Perjanjian Lama itu kesetiaan umat Tuhan kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, maka ini juga berlaku bagi kita bahwa kita tidak boleh injak 2 perahu. Satu pihak kita percaya kepada Tuhan yang hidup, satu pihak kemudian ada juga yang sambil percaya kepada yang lain-lain. Ada berhala di dalam hatinya atau juga pergi ke dukun-dukun. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka ini antara suami dan istri ini, kesetiaan itu jangan ada cinta yang lain. Nah, saudara, artinya itu ketika mau menikah dan sesudahnya juga, maka baik calon suami atau calon istri itu dan kemudian menjadi suami dan istri itu di dalam hatinya tidak boleh ada cinta yang lain. Nah, tidak boleh ada pil pria idaman lain, tidak boleh ada will wanita idaman lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini kehendak Tuhan, yaitu supaya suami dan istri ini betul-betul setia, tidak ada cinta kepada mantan-mantan atau yang lain, itu harus dibersihkan di dalam kehidupan. Nah, kemudian juga saudara, B-nya dari poin 1 ini, bagian B-nya adalah bahwa suami dan istri harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya hubungan intim itu hanya untuk suami istri yang sah. Saudara dikasih Tuhan, kita mohon kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, mohon kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan untuk menyucikan, membersihkan, memurnikan hati kita, pikiran kita, dan juga sikap kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Saudara dikasih Tuhan, demikianlah supaya kita menjadi keluarga yang kudus dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian poin yang kedua, di dalam keluarga yang kudus jangan ada suami yang menginginkan istri orang lain, jangan ada istri yang menginginkan suami orang lain. Dalam bahasa sehari-hari, jangan menjadi pebinor, perebut bini orang, atau jangan menjadi pelakor, perebut laki orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini di masyarakat itu kadang-kadang ada perkataan yang sebenarnya bagi orang Kristen tidak pantas.
katanya kutunggu jandanya atau kutunggu dudanya. Saudara, bagi orang-orang Kristen yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus, itu tidak pantas ada perkataan yang demikian itu, apalagi sampai itu menjadi perbuatan. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini harus dipahami benar-benar tentang itu tadi, bahwa tidak boleh kita menginginkan atau kita juga tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, atau kelebihan kita untuk merebut istri orang lain atau suami orang lain. Nah, kemudian poin B dari bagian poin yang kedua ini adalah suami istri itu harus menerima jodoh yang diberikan oleh Tuhan itu apa adanya dengan syukur. Nah, saudara dikasih Tuhan, harus ada pengakuan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, apa yang sudah dijodohkan oleh Tuhan, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini artinya saudara kita harus bisa menerima pasangan kita ini, suami atau istri yang sebagai pemberian Tuhan itu, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya. Dan kekurangan itu selalu lebih banyak. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap orang harus bersyukur itu untuk suami atau istri yang Tuhan sudah berikan itu, karena itulah pasangan yang tepat menurut Tuhan. Menurut Tuhan untuk saling melengkapi. Saudara dikasih Tuhan, maka terimalah apa adanya. Terimalah suami yang Tuhan berikan, istri yang Tuhan berikan itu, terimalah apa adanya dan kasihilah dengan kasih Yesus. Suami istri harus saling melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan melimpahkan anugerah, berkat, kekuatan, penghiburan kepada suami istri, kepada keluarga-keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, sebagai penutup, itu poin yang pertama tadi, dalam keluarga yang kudus tidak boleh ada perzinahan. Dan poin yang kedua itu, dalam keluarga yang kudus itu tidak boleh ada suami menginginkan istri orang lain atau istri menginginkan suami orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus sendiri akan selalu sedia menolong kita menjadi keluarga yang kudus, dan Dia akan secara pelan-pelan akan menyempurnakan kita di dalam kekudusannya. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong kita bahwa hukum-hukum Tuhan itu betul-betul tertulis di dalam loh hati kita, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.